Hai, namaku Kelly. Aku tahu aku adalah anak yang buruk, tapi tanpa ragu ibuku adalah ibu terbaik. Setelah kematian ayah, dia memutuskan untuk mengendalikan setiap langkahku. Dia benar-benar tersiksa karena serangan jantungnya. Dia sangat teliti dalam setiap hal, terutama dalam hobiku bermain basket. Dia menuntut agar aku meninggalkan olahraga. Menurutku, ibu tidak perlu khawatir. Aku masih muda dan benar-benar sehat. Apa yang mungkin terjadi? Selama salah satu pertandingan, aku merasa seperti tidak bisa bernafas. Aku merasa jantungku berdetak kencang keluar dari dadaku seperti melakukan tarian. Kakiku lemas dan aku pingsan karena teriakan kerumunan. Aku terbangun di rumah sakit dengan rasa sakit di sekujur tubuh dan rasanya seperti aku telah melalui penggiling daging. Aku selalu kuat, tapi ketika aku merasa jantungku berdetak kencang, aku menjadi sangat takut. Kemudian kami mengetahui bahwa jantungku, aku hampir berhenti. Dan aku baru saja selangkah dari kematian. Menurut dokter, penyakitku turun-temurun juga dalam kasusku. Kelainan genetik ini tidak dapat didiagnosis menjadi gejala pertama yang muncul. Kondisiku tidak hanya menderita, tapi juga mematikan. Aku tidak percaya bahwa ini terjadi padaku. Apakah aku harus mengucapkan selamat tinggal? Tidak hanya untuk olahraga, tapi juga untuk hidup. Menurut dokter, jantungku sangat lemah. Dan itu hampir tidak bisa berfungsi. Hanya transplantasi jantung yang bisa menyelamatkan aku. Aku sama sekali tidak mendengar perkataan dokter itu. Aku hanya melihat wajah dan mata ibuku berlinang air mata. Nama atlet muda dan energik hanya kegelapan yang tersisa. Aku hampir tidak bisa berjalan di sepanjang jalan tanpa merasa pusing. Aku berjuang dengan sesak nafas, kulitku menjadi pucat dan kakiku bengkak dan tampak seperti sosis yang mendidih. Aku hampir tidak bisa merasakan jari-jariku karena jantungku tidak cukup kuat untuk memompa darah dengan cukup baik. Menunggu hari kadang cukup memakan waktu karena salah satu syarat utama kecocokan adalah golongan darah yang sama. Dengan golongan darahku AB yang langka, sangat sulit untuk menemukan donor yang cocok. Aku mengerti bahwa semua orang di sekitar berpura-pura bahwa semuanya akan berhasil. Tidak akan ada yang lebih baik. Aku mungkin tidak hidup untuk melihat ulang tahun berikutnya. Kamu tahu, sangat menakutkan untuk berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil mendengarkan irama jantungmu yang tidak beraturan. Mengerikan saat menyadari bahwa hidupmu menderita. Sangat menakutkan untuk melihat keluar jendela dan menyadari bahwa kemungkinan besar aku akan mati di sini, di tempat tidur ini. Aku tidak akan mendapat kesempatan untuk memiliki anak atau rumahku sendiri. Sungguh mengerikan. Aku harus berpikir bahwa pria yang dengannya aku ditakdirkan untuk hidup seumur hidupku harus hidup dengan orang lain. Tapi yang terburuk adalah melihat ibuku. Setelah kematianku, dia akan benar-benar sendirian. Ibu berusaha menyembunyikan rasa takutnya, tapi dia bukan artis yang baik. Sebulan sebelum ulang tahunku, aku kambuh. Aku hampir tidak bisa diselamatkan. Aku sekarat, tapi aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku yang pendek di dalam rumah sakit dengan dinding abu-abu yang suram ini. Karena itu, mereka mengizinkanku untuk tinggal di rumah dengan dokter mengunjungiku dari waktu ke waktu. Ibuku tidak berkecil hati dan mencoba membuat hari-hariku sedikit bahagia. Suatu hari di malam hari, dia memasuki kamarku dengan gaun pink baru. Aku belum pernah melihatnya begitu cantik. Ibu membantuku mengenakan gaun warna toska favoritku dan sepatu mewah. Aku sangat senang. Aku tidak bisa menahan senyum. Dia pergi ke ruang tamu dan aku serasa berada di dalam dongeng. Seluruh ruang tamu dihiasi dengan bunga dan lilin dan ibuku mengundang aku ke meja yang sudah ditata dengan indah. Aku bertanya, "Apa acara spesialnya, Bu?" Dan ibu mengatakan bahwa mereka telah menemukan donor untukku. Malam itu adalah yang paling membahagiakan dalam hidupku. Bukan karena mereka menemukan donor untukku, tapi karena aku menghabiskan malam dengan ibuku. Kami bercanda, tertawa, dan menangis. Ibu memberitahuku bagaimana dia dan ayah bertemu, dan aku mengatakan kepadanya bagaimana aku jatuh cinta untuk pertama kalinya. Malam itu ibuku bukan orang tua yang tegas. Dia hanya seorang ibu yang penuh kasih. Malam berubah menjadi malam larut dan aku bahkan tidak menyadari bagaimana aku tertidur. Aku terbangun di bangsa rumah sakit dengan nyeri dada yang sangat sakit. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dan meminta untuk memanggil ibuku. Tapi dokter meyakinkanku. Dia berkata bahwa aku tidak perlu khawatir. Kunjungan tidak akan diizinkan selama 1 minggu. Selama seminggu, aku dengan penuh semangat menunggu ibu sehingga aku bisa berbagi dengannya kegembiraanku karena menjadi sehat kembali.
Tapi ibuku tidak pernah datang. Dokter menyerahkan kepadaku surat dari ibu. Dalam surat itu, dia meminta maaf padaku. Hari-hariku hampir habis dan hampir tidak ada kesempatan untuk menemukan donor. Dia merasa tidak punya pilihan lain. Jadi, ibuku memutuskan untuk memberikanku jantungnya. Aku mengetahui bahwa ibu datang ke rumah sakit dengan aku tidur di kursi belakang mobil. Dia mengambil sianida dan meninggal tepat di ambang pintu rumah sakit. Dia telah menandatangani izin untuk transplantasi jantung atas kematiannya. Dia telah memikirkan segalanya. Setelah 15 tahun sejak kematian ibu, aku sangat merindukannya. Tapi dia ada di sebelahku. Aku tahu itu karena yang harus aku lakukan adalah meletakkan tangan aku di dada dan aku mendengar suaranya.